وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع للسمع سمع mim dulu baru ain sam' lis-sam' ulang maq'ida lis-sam' ya di ketika ada dua huruf sukun ketika waqaf maka dua huruf tersebut harus terbaca ya harus terbaca lis-sam' sam ya Bu. Ulang wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فمن يستمع nah, itu hukum apa Bu? Nun sukun bertemu ya idgham bi gunnah ya idgham bi gunnah di nun sukun diidghamkan ke huruf ya dileburkan ke huruf ya terus ditambah gunnah famai ya langsung ke huruf ya famai terus ditambah gunnah faman yastami'i apa? Nah, di sini itu harus mengalir ya, napasnya mengalir, suaranya mengalir. Yes. Ya. Ulang. Faman yastami'il ana yajid lahu. Nah, qalqalah yajid. Nah, ya. Ulang. Faman yastami'il ana yajid lahu. Yajid lahu. Jadi jangan sampai ada jeda. Jangan yajid lahu, tapi langsung, harus langsung tanpa ada jeda. Yajid lahu, nah gitu. Shihaba, harus shin ya Bu, Pak. Shi, ya, nah itu. Jadi kayak seperti ngagebahkeun hayam artinya punya syah ya ya sya ulang shihabar rasada فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض
wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard bima ma fi. Nah, jadi ini hukum jadi ma fi ma di persiapan ke huruf fa ma fi bima fi ya. Jadi jangan bukan bimang fi tapi ma fi di persiapan ke huruf fa. Coba ulang wa anna la asyarrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada rasyada. Ulang wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna minnas salihun wa minna duna dzalik. Perhatikan di sini ada 4 nun tasydid ya. Jadi nun tasydidnya dilamakan gunnahnya ya, gunnahnya dilamakan. Wa anna minnas salihun wa minna duna dzalik. Kunna tara'iqa qidada. Kunna tara'iqa qidada. Ada 2 huruf yang sama ya, ko, ki, terus dada ya, harus seimbang pengucapannya, harus seimbang. Ulang kunna tara'iqa qidada. Alhamdulillah, mungkin cukup sampai ayat 11. Insyaallah ahad depan kita lanjut ayat 12 ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum dimulai, kepada para jamaah dimohon untuk mengisi saf yang lebih kosong terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasulnya dengan membawa kebenaran dan telah memberikan kemampuan kepada para ulama untuk mewarisi segala ilmu yang diberikan oleh para rasulnya, sehingga hari ini insyaallah kita akan mengambil sedikit warisan itu dari guru kita Al-Ustadz Iwan Abu Ayyash hafizahullahu taala. Baik, sebelum kepada Al-Ustadz, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Insyaallah mahad pertama bulan Agustus bersama Ustadz Hamdan. Langsung saja kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah azza wa jalla. Hadirin ikhwatu iman, jamaah Majelis Taklim Baitur Rahman. Alhamdulillah, atas kudrah dan iradah Allah kita bisa meneruskan kajian satu kitab yang membahas tentang langkah atau tangga, bahkan disebut sebagai jalan yang sulit, jalan terjal untuk kita bisa menuju surga. Dan kitab ini masyhur, fenomenal. Nama kitabnya Minhajul Abidin, karya Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di abad ke-6 ya, tahun 505 Hijriah. Mungkin Bapak Ibu hari ini agak lupa mungkin ya,
Sudah sampai mana kajian kita? Maka paling atas diberikan tulisan, sekarang sudah masuk ke Aqobah keempat, jalan terjal yang keempat. Kalau diperhatikan yang awal dulu gitu ya, karena kita tiap pekan kelima per 3 bulan, kita yang awal-awal membahas yang Aqobah ilmu. Bagaimana kita bisa melewati jalan ini? Apakah kita siap untuk thalab ilmu atau tidak? Kalau sudah kita lewati, ini jalan yang pertama sudah kita lalui. Tetapi ternyata belum cukup. Yang kedua adalah Aqobah taubah. Jadi yang kedua itu Aqobah taubah. Karena kita sudah tahu ilmu, maka kita diperbanyak istighfar, diperbanyak taubat. Nanti banyak orang berguguran di sini. Karena setelah dapat ilmu merasa ujub, merasa sombong karena dia punya ilmu. Maka perbanyaklah taubat. Karena dengan ilmu itu posisi seorang sudah ada di atas dibanding yang belum punya ilmu. Makanya yang punya ilmu biasanya kalau tidak didasari dengan keimanan, dia biasanya menghina orang lain. Nah, hina biasanya teh. Lamun teu bisa baca Quran dihina ku urang teh nya. Kitu Bu. Geus gede, geus kolot teu bisa baca Quran tuh sudah mulai. Gom tunas, menghina manusia. Nah, maka kesempatan kedua masuk ke tangga kedua itu adalah tangga taubat. Setelah tahu ilmu. Nah, terakhir dulu ya, pertemuan sebelumnya kita baru masuk ke tangga ketiga. Walaupun tangga ketiga tidak atau belum ditamatkan, itu baru 1 poin. Kamu tuh tangga katilu, jalan terjal yang ketiga apa? Aqobah awaiq. Aqobah awaiq. Awaiq itu gogoda. Sok ngagoda. Keraos ibadah gitu ya. Kita nyaman ibadah, gogodana teh aya wae gitu. Di situ disebutkan opat. Aya opat. Yang pertama itu ad-dunya. Nah, itu kita sorot di situ. Kemarin itu, dulu itu. Tentang goda dunia, dan sekarang masuk juga akan masuk karena 4 poin juga. Yang kedua awaik setelah ad-dunya adalah manusia al-khalqu. Aya we gogoda teh rek ngaji ka Baitur Rahman teh. Aya we anu ngaharewos. Aya we nu ngaharewos gitu. Akhirnya tidak jadi untuk tolab ilmu ke sini atau dalam yang lainnya dalam ibadah kepada Allah. Itu manusia. Kemudian yang ketiga adalah syaitan. Karena syaitan itu sifatnya pekerjaannya itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan terus. Tapi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu, kata beliau yang terberat itu bukan yang 3 yang ini. Yang terberat itu adalah yang nomor 4. Apa di situ? Nafs, jiwa, diri ini. Yang terberat itu nafs, jiwa kita, qalbu kita gitu. Kenapa kata beliau lebih berat? Karena ini sudah ada, disematkan oleh Allah dalam diri kita. Terus aya itu tidituna. Syaitan itu dari luar datang membisiki ke diri kita. Manusia itu dari luar datang ke kita, termasuk keluarga kita, termasuk tetangga kita. Eta mah ti luar. Dunia juga sama, Bu. Harta, tahta, wanita, pangkat dan sebagainya itu kan dari luar. Nah, yang terberat itu ini nafs. Ini sebetulnya yang harus disorot ya. Jiwa kita yang lemah sehingga kita harusnya ibadah kepada Allah jadi tidak. Kenapa? Jiwanya lemah. Rek ka masjid salat teh hese gitu. Iya gitu rek ka masjid teh komo salat subuh
Salat subuh ngerakeun ahli pangaosan tapi salatnya masih di rumah ngerakeun, Pak. Harus jadi ibrah, harus jadi uswah. Jadi uswah yang lain. Oh nya si bapak itu rajin ngaji, katinggal dina salat oge di masjid, hayang we di bumi. Bu, lamun si bapak salat we di bumi, pasihan mukena. Ya. Pasihan mukena. Nafs jiwa lemah itu. Jangan menyalahkan godaan syaitan. Nah, bapak tuh salat di masjid, cenah digoda syaitan. Tuh salah. Nafsnya, jiwanya dia yang lemah, kolbunya yang lemah. Nah itu awaik ya. Awaik Pak. Karena sekarang nggak panjang tuh. Yang hari ini kita bahas adalah ini yang keempat, aqobah awarid. Awarid. Dia jama ya, bentuk jama dari aridoh. Aridoh itu kendala, tapi kendala yang berat, sulit. Awarid, jama dari aridoh, sesuatu yang muncul. Yang kemarin mah awaiq, godaan dari aikoh. Nah sekarang aridoh, sesuatu yang muncul. Nah kita bahas 4. Hiji teh sajam Bu. Berarti beres jam 11-nya. Siapa? Yang ini itu. Jadi awaridnya ada 4. Jadi di situ 2. Di situ 1 ya. Halaman 3-nya ada. Tak ayahnya. Halaman 3 itu dilangsungkan. 1, 2, 3 beres itu. Biar dianggap beres. Nah, kalau nanti beres kita coba ini dulu ya. Awarid yang pertama adalah ar-rizqu. Rizqu artinya ya bahasa kita rizqi. Cek bahasa Indonesia rezeki. Rezeki gitu ya bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya rizqi. Nah, berarti yang menjadi kendala aqobah itu kendala, jalan terusnya kendala. Kendala yang tidak bisa kita pungkiri pasti berbicara tentang bab rizki. Betul ya? Kadang-kadang kendala apa maksudnya? Kendala dalam hal ibadah. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Nah, kendala seseorang sulit untuk ibadah itu di antaranya yang 4 ini adalah rizki. Rizki, nanti ada solusinya. Nah, biar tahu sinopsisnya dulu ya. Film kan supaya sinopsisnya, kisi-kisinya. Yang kedua adalah akhtor. Akhtor itu khotor, lintasan. Ada lintasan-lintasan, ada keinginan-keinginan akhirnya. Jadi awalnya ini adalah lintasan pikiran. Lintasan pikiran, tapi nantinya menjadi keinginan. Kahoyong. Hoyong itu hoyong ieu jadi teu salat. Hoyong itu hoyong ieu jadi tidak mengeluarkan zakat. Ada yang begitu kan? Nah, itu dari yang ini. Akhtar ada lintas. Ada keinginan-keinginan. Nanti solusinya yang di bawah semuanya. Kalau di sini kan rizki, kita akan kuatkan di sini ya. Rizki itu solusi. Ini solusi. Di bawah itu sebagai solusi. Solusinya adalah tawakul. Mun urang mah tawakal. Tawakul nu leresna. Secara ilmu tawakul. Tetapi karena sudah galib, sudah tersebar di masyarakat, kita menyebutkan tawakal. Tawakal ya. Tawakal. Padahal tawakul pasnya itu ya. Maka di makalah semuanya tawakul ya. Tawakal itu ya. Kalau akhtar lintasan dan keinginan itu tafwid. Tafwid itu pasrah. Pasrahkan. Nanti kita bahas kalau ada waktu ya. Yang ketiga qadha. Qadha itu hubungan dengan qada dan
qadar, qada, ketetapan Allah, keputusan Allah. Bagaimana kalau kita sudah menghadapi qada dari Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya adalah ridho. Kita harus ridho, rela. Itu solusinya kalau ingin dipercepat ya. Qada. Nah, baru kendala yang keempat ketika kita sulit untuk melaksanakan ibadah, tah nu ieu nu sering nama masaib. Masaib itu musibah. Di halaman itu tidak ada ya. 2, 3, 4 tidak ada. Musibah. Kadang seorang dulunya rajin ibadah, oleh Allah ujikan musibah sedikit saja, ketakutan karena ada yang meninggal di keluarganya, jadi tara ngaji. Ada yang begitu? Nah, berarti ini dia ada kendala dalam ibadah. Atau sebaliknya, dia diuji dengan harta berlimpah. Dia jadi kaya raya, beunghar ngadadak. Yang tadinya rajin sholat, rajin taklim, berubah, dia jadi jauh. Berarti dia juga terkena musibah. Dua-duanya itu ujian. Nah, maka solusinya apa? Sabar. Solusinya sabar. Nah, ini akobah yang keempat, kendalanya. Nanti akobah kelima, kalau Allah memberikan umur ke kita, akobah bawa'ith. Bawa'ith itu yang menjadi motivasi kita melakukan amal ibadah itu apa? Al-bawa'ith namanya. Motivasi. Nanti akan termotivasi karena apa kita ibadah. Kan itu penting. Nanti di akobah kelima itu ya. Akobah kelima. Kalau yang ke-6 itu qawadih. Qawadih itu akobah yang menjadi bisa rusak amal kita. Kita sudah lalui langkah yang 5 ini, masuk ke akobah ke-6, qawadih, yang bisa memecahkan, merusakkan ibadah kita. Yang paling utama itu apa? Menjadi hancur amal kita bu apa? Tadi wong tahajud, bagus tuh, tapi bisa jadi hancur. Ah, betul. Riya itu yang di akobah ke-6. Berat, berarti terberat. Semakin naik akobah itu semakin berat, sulit. Harus diingat ya. Harus diingat. Nah, baru nanti ke-7 adalah kita kalau sudah diberikan hidayah oleh Allah, banyak-banyaklah berterima kasih. Alhamdulillah wa syukru. Itu akobah terakhir itu. Makanya Nabi kita sudah mengamalkan yang akobah ke-7. Orang yang senantiasa bersyukur dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Nah, kalau ibu bapak merasa yang setiap saat sudah mengucapkan atau mungkin dalam kalbunya sudah bersyukur kepada Allah, itu akobah tertinggi. Tidak bisa terkalahkan yang lainnya. Karena yang lainnya sudah kita lalui. Tapi kalau kita belum juga pasrah terhadap qada dari Allah, belum juga sabar terhadap musibah yang Allah timpakan kepada kita, belum juga memasrahkan segala keinginan-keinginan kita kepada Allah, dan juga kita belum tawakul terhadap rizki yang sudah Allah berikan. Nah, berarti belajar mulai dari sekarang. Baik, itu gambaran umum akobah yang keempat. Baik, yang sekarang lihat satu dulu ya, yang itu Pak Bu. Ar-rizqu, akobah awarid. Di sini akobah awarid ada 4. Ada 4 ya. Kemarin akobah awaid 4 juga sama. Lihat di bawah. Yang pertama ar-rizqu. Rizki wa mutalabatun nafsi bidzalika, dan tuntutan an-nafs, jiwa kita ke situ. Jadi ada tuntutan kita, jiwa kita, diri kita itu mikir teh bab rizki. Tidak kita pungkiri, Pak. Semuanya tidak mengenal muslim dan kafir, tidak mengenal.
Jadi semua yang kita fahami dalam kehidupan kita, pasti kendala pertama bab rizki. Tidak kita pungkiri bab rizki. Ada rizki teh naon? Bilih lepat ya. Rizki teh naon, Pak? Harta. Terus? Kalau tahta rizki bukan? Ah, tadi mah harta tuh. Nah. Jadi apa rizki harus disamakan dulu pemahaman. Rizki itu apa? Nah, di sini di Al-Mufradat ya. Di Al-Mufradat karya Ar-Raghib. Ar-rizki itu al-ata, al-jari, pemberian. Pemberian. Jadi setiap pemberian itu rizki. Al-ata, al-jari, pemberian yang mengalir. Kadang disebut rizki itu. Saya dapat minuman ini, rizki. Rizki saya. Saya dapat HP, berarti rizki. Al-ata, al-jari. Jadi pemberian yang mengalir. Setiap yang diberi itu bisa kita artikan rizki. Setiap yang diberi itu adalah rizki. Makanya tadi betul, harta yang kita dapatkan diberi oleh Allah, rizki. Jabatan, tahta, itu rizki. Bagi pasangan hidup, ada pasangan hidup itu rizki. Karena al-ata al-jari. Kata Imam Ar-Raghib, dunyawiyan kana am ukhrawiyan. Baik dunyawi atau ukhrawi. Nanti di akhirat Allah akan memberikan itu berarti rizki. Kalau ukhrawi, kalau duniawi ya kita pahamlah bab rizki. Tapi kalau bab nanti di akhirat Allah akan memberikan kita surga, itu rizki. Allah akan menghindarkan kita dari neraka, itu pun rizki. Yang Allah berikan itu adalah rizki duniawi dan ukhrawi. Atau yang terakhir bisa saja kata Imam Marwawi, lin nasib, bagian. Bagian. Kita dapat bagian ini, kita dapat bagian itu teh nasib. Wala tansa nasibaka minan dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Berarti itu bagian dari rizki. Tapi ingat, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Tapi cari itu akhirat. Tapi jangan melupakan bagianmu di dunia. Rizki, jangan melupakan ini. Nah, ini cara pandang Imam Al-Ghazali ya. Kita bahas di sini cara pandang Imam Al-Ghazali. Mungkin agak berat bagi kita ya. Abadoge abot gitu. Nanti kita akan telusuri yang ini. Atau ada yang mengatakan setiap yang sampai ke kerongkongan, setiap yang jadi nutrisi dan gizi itu bagian daripada gizi. Baik. Kita lihat di sini Pak Bu. Sebelum masuk ke situ, kembali ke yang tadi bahwa kenapa ini menjadi kendala dalam kehidupan kita? Kenapa jadi kendala dalam ibadah bab rizki ya? Nah, kata Imam Al-Ghazali, untuk mengatasi kendala rizki itu hanya cukup bertawakul. Cukup bertawakul, tawakal. Mungkin jarang mendengar tawakulnya, asa kumaha gitu. Tawakal gitu ya. Tawakul. Memahami tentang bab rizki itu cukup dengan tawakul saja. Kita bertawakul hanya kepada Allah. Ya, bertawakal hanya kepada Allah. Semua rizki sebetulnya ya. Tuh di situ tuh ada ditambahkan pembagian rizki ada 4. Lihat halaman 2. Mayenggal beres. Tuh pembagian rizki. Ini bagian tempat tawakul yang ini sebetulnya yang di tengah tuh 1, 2, 3, 4.
rizki di situ ya? Ada itu? Ya, di sini dijelaskan rizki ternyata ada 4. Rizki ada 4. Yang pertama madmun. Madmun itu dijamin. Domanah. Doman sudah dijamin. Rizki ini sudah dijamin. Maksudnya apa Pak Bu? Kalau sudah dijamin berarti jangan lagi khawatir. Maka kata Imam Al-Ghazali, yang dimaksud dengan rizki madmun yang dijamin oleh Allah langsung, huwa al-ghidha. Ghidha itu gizi makanan, nutrisi, makanan, minuman, semuanya sudah dijamin. Kita makan, kita minum, sudah Allah jamin. Kenapa? Karena kita tawakul langsung kepada Allah. Tawakul itu mewakilkan, Pak Bu. Biar gampang memahaminya begini. Saya punya urusan, tapi urusan ini saya pasrahkan. Ya? Saya pasrahkan ke Kang Agih. Kang Agih, abdi ya masrahkannya urusan iya. Berarti ini tawakal teh gitu. Karena ini berat nih, ke Kang Agih saja saya pasrahkan ini. Berarti yang mempunyai peranan siapa? Ya Kang Agih. Saya sebagai yang memberikan wakil itu, apakah menjamin kehidupannya? Iya, itu digaji kan? Diberikan apa yang dia inginkan, saya siapkan. Nah, begitupun kita. Ketika kita bertawakul langsung kepada Allah, maka Allah akan berikan semuanya. Ini yang pertama, rizki madmun. Terus dijamin bab gizi, bab makanan, bab pakaian, bab makanan, semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nu kieu mah tong salempang, tong hariwang. Tapi bakal banyak orang menjadi kendala ibadah, Pak Bu. Bab yang begini, bab rizki yang madmun yang ini. Bakal banyak yang di sini orang-orang yang merasa tidak seolah-olah Allah itu membiarkan. Ya, seolah-olah Allah itu membiarkan makanan kita tidak makan, kita tidak minum. Padahal Allah yang memberikan rizki. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rizki kepada kalian dan anak-anak kalian. Atau di ayat yang lain kan dijelaskan, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rizki kepada keturunan kalian, apalagi kalian. Berarti ini madmun, sudah terjamin. Tong salempang, tong hariwang, Pak Bu, bab tentang rizki yang madmun ini. Dan tidak ada syarat. Kata beliau ini tidak ada syarat. Duna sairil asbab. Tidak harus menjadi sebab-sebab yang lain. Tapi nu berat nanti Al-Ghazali mah. Karena ini psikologi Psikologi Islam itu memang di sini. Imam Al-Ghazali memang kelebihan di situ, bukan di fikihnya. Kalau di fikih Imam Ibnu Hajar kan, Fahir, Faqih, Ibnu Asy-Syaukani. Kalau beliau memang di sini. Jadi beliau itu bab qalbu, Pak. Bab qalbu. Kata beliau ini tanpa sebab. Kenapa? Allah yang menjamin. Ketika Allah menghidupkan kita, sudah difasilitasi semuanya. Tak eta kadang ragu orang teh. Kadang gitu ya, atau sering. Bahkan kisah ini menarik di Minhajul Abidin itu menarik. Disodorkan beberapa kisah. Cek orangnya kisah teh asa pamohalan gitu ya. Imam Al-Asam kalau tidak salah, Imam Al-Asam ketika dia akan melakukan perjalanan ke padang pasir tidak membawa bekal. Ditanya, wahai Syekh, kenapa engkau tidak bawa bekal? Kata dia, ada Allah. Bekal untuk makan dan minum. Kan urang mah kudu bebekalan. Ibu wae bade hiling ka Pangandaran. Sagala kan ayanya.
Tapi dalam bab ini rezekinya sudah madmun. Terus madmun tong hariwang, bab yang begini. Ini bab makanan yang ini. Makan dan minum, gizi. Sudah disiapkan oleh Allah. Kan masalah urang matara sabar. Sakti sabar. Bapak Ibu kan tadi makan minum. Sebetulnya Allah yang sudah menakdirkan. Abdi badai sarapan bubur terjadi. Kenapa? Allah belum nakdirkan. Berarti ada rezeki yang lain yang ini gaib, tidak tahu. Makanya kata beliau, yang begini jangan dipermasalahkan. Rezeki yang begini, karena tanpa syarat dan ketentuan. Apakah kita makan itu harus dengan kerja? Ada orang yang tidak kerja tapi dapat rezeki bab gizi yang begini. Contohnya siapa, Bu? Orang sakit, betul. Gering itu di rumah sakit, ujug-ujug aya nu ngalongok, ujug-ujug buah-buahan biasa tarakana buah-buahan da teu ka peser. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah bab yang begini, rezeki yang madmun, ya. Tawakulkan saja, pasrahkan. Kalau Imam Ar-Raghib itu mengatakan anta tamida ala ghairika. Engkau berikan ini kepada orang lain. Tawakul itu wataj'alahu naiban anka, dan jadikan dia sebagai penggantimu dalam urusan ini. Makanya kalau kita sudah beramal, tawakulkan Pak Bu ke Allah. Udah tawakulkan saja kepada Allah. Kalau sudah beramal, pasrahkan kepada Allah, ya Allah, terima amal ibadah saya ini. Kalau dalam bab ini, ya ini tidak ada syarat. Tidak ada syarat. Mau kerja, mau tidak, ketika Allah berikan rezeki, tidak ada yang bisa menghalang. Tapi ketika Allah menghalang, tidak ada sesuatu pun atau seseorang pun yang bisa memberi. Kan tiap pada sholat, atau ngadoa orang teh. Non doana Bu. Nah itu. Allahumma la mani'a lima a'toita. Tidak ada yang bisa menghalang ketika engkau beri. Tahmadmun itu teh. Seorang perempuan sering di mihrab ini, di mihrab masjid. Dari sejak kecil sampai dewasa, dia tidak kerja, tapi dia mendapatkan rezeki yang tidak biasanya. Siapa beliau? Maryam. Maryam damal tak? Tapi Maryam diberikan rezeki buah-buahan yang tidak ada di daerah itu. Sok kebayang oleh kita, itu madmun. Madmun. Jangan jadikan kendala dalam ibadah. Tolong jadikan alasan. Teu salat, teu zakat, teu tolab ilmu karena bab harta yang begini. Karena sudah pasti dijamin moal kalaparan. Bumi milik Allah, langit milik kita, hidup di bumi. Allah tidak akan membiarkan, apalagi kita sebagai orang yang beriman. Tong hariwang Pak Bu, bab yang begini, bab gizi, makanan, minuman tong hariwang. Ya, meureun teu aya ayeuna meureun saum meureun gitu ya. Kita ayat kan Rasul gitu ya. Lihat perjalanan sirah nabawiyah Rasulullah. Kadang kita bisa mengelus dada gitu. Mengelus dada itu merasa aduh jauh bersama Rasul itu. Rasul kan makannya biasa 3 hari sekali. 3 hari sekali Bu. 3 hari sekali. Hari Bapak 3 kali tuh beda. Beda setik. Masya Allah ya. Kajian yang begini bab rezeki itu, yang ini sudah jangan lagi berpikir Allah tidak akan memberi. Nahnu narzukukum. Rezeki yang madmun, ingat, yang madmun. Karena dengan kita tawakul kepada Allah, kita akan, yang halaman 1, kita akan apa? At-tafarrug lil ibadah, mempunyai waktu luang untuk ibadah. Laras, kalau kita semuanya tawakul bab rizki yang pertama dulu ya,
bab rezeki yang sudah dijamin, makan minum pasrahkan ke Allah, bakal nyaman, punya waktu luang, bisa konsentrasi untuk beribadah. Bahkan bertamasya, ada bahasa tamasya, bahasa beliau namanya. Tamasya kan berjalan-jalan, masya berjalan-jalan, tapi jalan-jalan dalam kebaikan. Ya teh berat Pak Bu, yang begini yang ini saja berat. Ya bab makan minum, ini khusus bab makan minum. Bab makan minum, melakukan perjalanan panjang, dia tenang saja gitu. Urang mah berat lo kita. Memang at-tawakkul ya la yunafil asbab, tidak menafikan sebab juga. Nanti ada pertanyaan di situ. Nabi kan berbekal betul. Sahabat pun berbekal betul. Nabi kan berbekal ketika naik gua Hira. Sebelum jadi nabi, kita naik ke gua Hira berbekal oleh Khadijah saat itu. Berbekal, ya berbekal. Tapi jangan mentawakulkan diri kita ke bekal yang itu. Tetap ke Allah semuanya. Ke Allah gitu. Kadang kayak mikir nanti kayak lamun Allah iya mah. Tuh, jadi kadianya ke benda. Udah ke Allah semuanya. Lamun Allah duit mau bisa ngabangun masjid. Secara logika betul. Tetapi kan Allah akan memberikan rezeki yang mungkin kita tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Bahasanya hasbuh. Fahuwa hasbuh. Menggunakan fa itu. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapapun orangnya yang bertawakul kepada Allah, fa maka huwa dialah Allah hasbuh. Cukup bagi Allah yang akan memberikan semuanya. Makanya kalau bab rizki yang 4 semuanya itu pasrahkan kepada Allah. Khususnya bab madmun. Ini dulu kita fokus yang madmun. Kenapa? Nyaman Pak Bu ibadah. Ibadah nyaman. Tapi akan diuji nanti. Walanabluwakum bisyai'in minal khaufi wal jo. Nah, jo itu kan di sini ya. Arahan ujian jo. Jo itu apa? Lapar dan haus. Akan diuji lapar dan haus. Bapak badai damal ingat di dapur tengebul. Itu bisa stres ya? Bisa stres Pak. Tetapi kalau kita punya tawakul kepada Allah, pasrahkan, Masya Allah itu akan mengalir. Dan akan mendapatkan rezeki layah tasib, itu jaminan. Tapi syaratnya takwa. Itu yang madmun yang terakhir itu mah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aya rezeki mah dengan jalan manapun Allah akan berikan. Wal mungkin Pak. Nih, ini air masih penuh. Panitia mau ngisian mau. Tapi kalau saya minum pasti panitia mikir, oh Ustaz kehausan. Akan nambah lagi, itu pastikan. Kenapa? Karena rezekinya sudah dijamin. Selama ini tertutup, nah panitia juga mikirnya masih ada, dibiarkan saja. Berarti kuncinya berikan manfaat kepada orang lain. Berikan, Allah akan mengairi, akan mencurahkan rizkinya kepada kita. Baik. Itu rizki itu dulu ya. Kembali ke halaman 1. Jadi kalau dengan kita bertawakul kepada Allah, ibadah itu nyaman. Ini semua bukan bahasa saya ya. Bahasa Imam Al-Ghazali, hanya diterjemahkan saja, diringkas saja. Ini ringkasan karena hakikatnya panjang biar bisa dipahami. Yang pertama, agar mempunyai waktu luang untuk ibadah dan bertamasya, berjalan-jalan di dalam kebaikan. Kenapa? Orang yang tidak bertawakul, pasrah sumerah diri kepada Allah, akan sibuk lahirnya, fisiknya, dan batinnya, jiwanya, urusan mencari rizki yang madmun yang tadi. Atau mungkin yang berikutnya, rizki yang mamluk, yang dimiliki. Mamluk itu dimiliki.
belum tentu jadi rizki. Memang rizki yang mamluk dimiliki oleh kita, tapi belum tentu jadi rizki. Kalau bahasa Nabi apa Bu? Bab rizki teh. Mengkolah lah di riwayat Muslim dan yang lain ada. Ada orang mengatakan, hamba mengatakan mali, mali. Ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Kata Rasul apa? Bukan. Harta seorang hamba itu tidak lepas dari 3. Ma'akala, fa'afna. Apa yang dimakan, apa yang diminum sampai jadi ampasnya. Habis. Itu rizki. Berarti madmun sudah dijamin. Yang kedua, labisa. Apa yang dipakai fa'abla, hingga belel, abla teh. Yang dipakai hingga belai, hingga rusak, hingga dibuang. Itu rizki. Katilu naon Bu? Ma'akto. Apa yang kita berikan, fa'amdo. Di hadis lain faktana. Maka itu jadi rizki yang kita sodakohkan. Yang kita sodakohkan itu harta sesungguhnya kita. Wa masiwadzalika, kata Nabi, selain dari 3 yang tadi, fahuwa tarikun atau zahibun, maka itu akan pergi. Kalau di hadis lain fahuwa lil waris, itu untuk ahli waris. Selain dari yang tadi. Oleh sebab itulah harta yang dimiliki itu mamluk, rizki mamluk yang dimiliki itu harta benda kita, itu belum tentu jadi rizki yang sebenarnya. Kalau ingin jadi rizki sebenar yang kita miliki itu, maka makanlah oleh kita, minum oleh kita, pakai oleh kita, dan sodakohkan. Itu rizki yang benar, mamluk, yang kita miliki. Ibadah tenang Pak, kalau begitu nyaman ibadah, bisa berjalan-jalan kemana-mana. Tapi orang yang tidak bisa melakukan itu semua, nauzubillah, kembali ke sini, dia akan sibuk lahir dan batin karena mencari rizki, mencari kebutuhan dunia daripada ibadah kepada Allah. Fisiknya, kata Imam Al-Ghazali, digunakan untuk kasab, menjemput rizki, sehingga lelah. Capek kan? Capek, baik lelah fisik atau lelah pikiran. Yang kedua, hati pun ingat selalu bab rizki. Tak ke akhtor nantinya. Kelintasan-lintasan keinginan. Jadi mikir nate hayang menang eta gitu. Jadi kapirna hayang itu, hayang iya. Betul ya? Betul. Orang yang belum punya motor pasti inginnya motor. Sudah punya motor, mobil pasti. Jadi kalau diperhatikan yang ini Pak Bu, bab rizki dah tawakulkan. Karena lihat, ibadah itu butuh kelapangan kolbu dan badan yang tenang. Agar apa? Tumakninah. Agar khusyuk. Bisi orang ibadah salatnya tumakninah, tidak khusyuk, buah masih mikiran nu ieu. Kepikiran wae itu. Karena pikiran dan kolbu kita tergantungnya ke situ. Jadi ibadahnya teu khusyuk. Tidak tumakninah. Tidak tumakninah. Hal tersebut tidak akan diperoleh, kata Imam Al-Ghazali, kecuali hanya, tidak ada yang lain, orang yang bertawakul saja, masrahkan ke Allah. Berizki yang begini, tawakulkan saja. Berat ini, akobah yang ini berat, kendalanya berat. Nah, ini panjang lebar yang ini, kata beliau, ya, kata beliau, sok lihat saja. Satu, siapa di sini? Orang yang ketergantungan hatinya lemah. Ketergantungan hati lemah itu menggantungkannya bukan kepada Allah, tapi ke harta. Lihat bagaimana mereka. Yang kedua, lihat pemburu dunia yang ambisi, tapi
ashabul himam min abna'id dunya. Jadi mereka kalau melihat itu akan bahasa beliau ya, lam yanalu martabatan kabirah manzilatan khatirah illa, orang yang ambisi dunia dia tidak akan memperoleh kedudukan yang tinggi ya, pangkat yang tinggi illa kecuali bin qita'i qulubihim, harus memutus kolbu mereka anfusihim, dari diri mereka, melacurkan diri gitu, mengorbankan dirinya demi untuk mendapatkan pangkat, jabatan, harta. Kamu ayeuna rame nuju musim wa amla amwalihim, hartanya juga dia korbankan. Ada nu calok gratis teh. Tuh kan, kalau itu dia kudu dia ongkosan bensin minimal. Hartanya dia akan korbankan untuk itu. Itu yang ambisius. Nauzubillah, yang tadi kata beliau wa ahlihim, keluarga pun dikorbankan. Aya jalma kitu Pak Bu. Seorang bapak memang kaditu kadio, harta berlimpah tapi meninggalkan anak istri. Aya oke, si bapaknya cicing di imah wae. Ibu milih nu mana? Ini masuk ke sini, betul. Harta berlimpah tapi ibu ditinggalkan terus oleh si bapak, dah ke luar negeri misal. Atau mending si bapak cicingnya di imah. Acan beda, dibedakan eta mah banyak uang mah itu ideal ya. Cicing di imah loba duit. Ya ideal itu mah. Yang ambisi yang begini ini yang tidak dibenarkan. Kalaulah iya Pak Bu, dia jauh menjemput rizki bahkan ke luar negeri, tapi beliau untuk menafkahi anak istri dan bisa bersodako, berinfak, berzakat, berwakaf. Ini yang terbaik. Tapi pada kenyataannya kan tanya jauh-jauh ke mana? Ke Arab, jauh-jauh ke Amerika. Tapi ketika dia pulang tidak mau berinfak, padahal di banknya itu bukan ratusan juta lagi, miliaran. Yang ini yang dimaksud ini ambisius duniawi yang begini. Tapi kalau dia niatkannya untuk memberikan manfaat-manfaat yang lain itu, ya itu yang terbaik. Tapi hese nu kitu teh nya beungharnya dermawan. Hese teh Pak. Dia kaya tapi dermawan. Urang mah miskin tapi loba kahayang. Jadi mengorbankan keluarga, dan kita saksikan, sok bapak sok lain, jujur ya, ketika banyak orderan, banyak bis itu ditinggalkan semuanya. Bukan tidak boleh, ingat, bukan tidak boleh, tapi ingat selalu niatkan ibadah. Kadang punten percekcokan rumah tangga bukan karena harta. Karena tidak adanya kasih sayang. Harta berlimpah tapi cekcok akhirnya cerai. Bukan karena harta Pak. Lihat hartanya berlimpah kan ya. Tapi kenapa? Tidak ada kedekatan. Istrinya sibuk, suaminya sibuk, jauh. Dan disibukkan itu maka mereka mendapati orang yang dekat dengan itu. Maka mereka bisa bermaksiat di situ. Makanya di sini lihat kata beliau para yang ambisius dunia. Berikutnya lihat para raja. Kata beliau, nah saya bacakan ya. Kata beliau para raja-raja itu mereka perang hadapi musuh. Dua keadaan, kalau tidak mati maka dia akan mengembangkan kekuasaan kerajaannya. Dua saja pilihan raja ini. Dia perang untuk meneruskan kekuasaannya atau dia mati. Sampai dia nanti akan mendapatkan jabatan kerajaan itu. Bahkan wilayah bisa dia kuasai. Itu raja. Raja begitu. Semangatnya luar biasa. Karena ingin mendapatkan kekuasaan. Berikutnya. Para pebisnis. Nah entrepreneur. Nah ya maka bayang. Para pebisnis. Bagaimana para tujar.
Kata beliau, mereka akan menunggangi kendaraan melintasi daratan, lautan, mempertaruhkan dirinya, mempertaruhkan hartanya ke timur, ke barat, menempatkan dirinya di antara dua pilihan. Satu, akan hilang nyawa. Yang kedua, dapat untung. Betul ya, pebisnis gitu ya? Lihat pebisnis. Apa yang dia dapatkan? Tergantung. Kalau dia banyak untung, berarti dapat keuntungan. Tapi kalau dia ketika melewati lautan, meninggal. Raja sama, pebisnis sama. Atau penjaga toko, suqiyun. Tapi yang lemah kolbunya, kata beliau. Yang lemah kolbunya, lemah azamnya. Kata beliau, tapi dipikir-pikirnya, kata beliau, dia sudah memutuskan kolbunya hanya bergantung kepada dia sendiri dan hartanya. Dari rumahnya pergi ke toko sepanjang umur. Betul? Betul ya? Kata beliau nih. Fahuwa min baitihi ila dukkanihi, dari rumah ke tokonya tula umri, sepanjang umurnya. Dia tidak mendapatkan seperti yang raja yang tadi, dia tidak mendapatkan seperti para pebisnis tadi, dan dia mendapatkan beberapa dirham saja, cukup dia dapatkan, dan keduniaan begitu dan begitu saja yang dia lakukan, tidak melakukan ibadah. Kan begitu penunggu toko. Bukan tidak bolehnya, tambahkan saja ibadah gitu. Nyaman, nikmat, mau apapun nikmat. Mau menunggu toko, mau menunggu bom misalnya, nikmat. Karena ditambahi dengan nilai ibadah. Baik, kata beliau, lalu bandingkan abdaul akhirah, orang-orang yang dia berharap bahagia akhirat. Ra'su malihim at-tawakkul. Nah, baru ke sini. Ra'su mal itu apa? Modal. Kan perlu modal yang dagang ya. Modal dia itu tawakul modalnya. Orang yang ingin bahagia akhirat, dia tawakul modalnya. Dan dia akan qat'ul qalbi alal alaiq, akan memutus kalbu dia dari ketergantungan yang lain. Kalau raja, ketergantungan nanti dengan rakyatnya, dengan kawasannya. Kalau pebisnis, ketergantungan dengan keuntungannya. Penjaga toko, keuntungan dengan gajinya. Tapi kata beliau, abnaul akhirah, para orang yang berharap kebahagiaan di akhirat, modal itu tawakul kepada Allah. Apa yang terjadi? Tafarragu li'ibadatillah, akan punya waktu luang untuk beribadah. Betul ya? Akan punya waktu luang ibadah teh, aduh nyaman, sholat, saum itu nyaman. Kenapa? Modalnya tawakul kepada Allah. Wasyahah fil ardi, dia tegar berjalan di muka bumi, bisa menembus lembah-lembah yang curam, bisa naik gunung, turun lembah, dan mereka tidak takut oleh apapun. Tanukia no hoyong teh bebas. Abdullah teh nukia gitu. Ketika dia ada di pasar, bebas. Kenapa? Mengamalkan ajaran Islam. Ketika di perusahaan, bebas. Kenapa? Mengamalkan ajaran Islam itu bebas. Orang-orang bebas. Pebisnis hari ini kan menggunakan ini strategi marketingnya kan. Apakah Anda kerja puluhan tahun hanya begini? Waduh, strategi itu mah. Strategi. Padahal yang harus kita pahami, menjemput rezeki itu masing-masing berbeda. Hanya tadi embohan ku ibadah. Dengan ibadah itu, masya Allah. Maka di bawah lihat Nabi bersabda, man sarrahu an yakuna aqwan nas. Siapa yang bahagia kalau dia ingin menjadi orang terkuat, ingin jadi orang terkuat di dunia, falyatawakkal 'ala Allah. Sok tawakal ke Allah. Kuat orang ini. Kuat. Kuat naon fisikna? Bukan.
laisa syadid bisur'ah. Yang gagah, yang kuat itu bukan jago gulat, jago bela diri. Innamas syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Jadi dia bisa mengendalikan dirinya. Kalau ingin jadi orang yang kuat, tawakulkan kepada Allah. Punten, ieu teh mudah diucapkan, tapi prakteknya muter gitu. Muter, tidak kita pungkiri, ujian. Walanabduwannakum bisyai'in, akan diuji dengan sedikit saja kelaparan, tidak ada harta, orang yang kita cintai meninggal, itu kan bisyai'in, sedikit oleh Allah akan uji. Dan banyak orang tergelam, terjadi ibadah Pak, hanya karena bab harta, jauh ke masjid, jauh zikir, bahkan menyalahkan itu tuh kodok, harusnya ridho. Kalau sudah ada kodok, ketetapan Allah, ridho we. Da kumaha deui atuh? Rasa ridho. Allah nakdirkan kita begini udah ridho saja Pak. Sing ridho. Ridho naon bab rezeki misal heureut wae. Berarti musibah kan ya? Sing sabar. Terus sing sabar. Da kumaha atuh? Lihat yang pertanyaan yang unik tuh yang terakhir tapi panjang teuing. Ayat tuh. Nah, yang ini. Apakah seorang hamba diharuskan mencari rizki? Ini dijawab semuanya. Harus tidak? Harus. Apakah wasilah rizki itu karena usaha kita? Oh kan? Kalau iya, ingat, kalau iya betul Ustaz, rizki itu didapat karena usaha kita. Kalau iya, bagaimana keadaannya dengan Maryam? Bagaimana keadaannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau kan tidak ke pasar. Kalau harus, bahasanya harus. Ini hanya wasilah. Kalau wasilah ya wasilah saja, jangan kita menggantungkan kalbu kita ke wasilah yang ini. Apa nu nyembah berhala gitu, Pak Bu, musyrik teh. Ini berhala. Kata mereka apa? Mana bodoh. Kami itu tidak menyembah patung ini illa kecuali liyuqarribuna ilallah zulfa. Tapi hanya untuk mendekatkan ke Allah saja. Ia mah wasilah. Tah, bab rizki juga sama. Kadang-kadang orang tuh langsung mengandalkan dia. Lamun tegawe mah moal menang rizki. Tadi bantah oleh Minhajul Abidin. Dibantah oleh beliau. Karena sudah madmun. Kalau bab makanan. Tapi kalau bab harta ini ya, mamluk. Ini harta. Harta itu masing-masing beda. Rezeki itu beda. Saya punya harta ya sebegini, bapak sebegini, ibu sebegitu. Itu harta. Mamluk namanya. Harta yang masih dimiliki mamluk teh. Belum dijadikan sebagai wasilah. Kata beliau, fama yamliku kullu wahidin min amwalid dunya. Itu dimiliki oleh kita harta itu, tapi ala hasabi ma qaddarallah. Tergantung takdir dari Allah. Wa qasama lahu an yamlikahu, dan Allah berikan. Yang diberikan, yang dibagikan oleh Allah namanya maksum. Nah, nu ieu tah nomor 2. Terus diberikan maksum, terus diberikan. Terus dipasihkeun gitu ku Allah. Ti iraha dipasihkeun. Bab rezeki dari lahir, bahkan sejak alam rahim pun kan sudah dicatat ya, masih ingat 4 perkara masuk rezekinya. Bikatbi rizkihi, dengan cara dicatat rizki dia.
Jadi rizki dia itu sudah dicatat. Bikat pi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au saidun. Dicatat rizkina di alam rahim teh ku malaikat teh. Dicatat. Ya Allah, ini bagaimana rizkinya? Dicatat sudah. Jadi tong salompang bab rizki mah. Rizki apa tadi? Madmun, rizki mamluk. Yang ketiga tadi apa? Maksum, kosama, terus dibagikannya ke Allah. Tenang tong salompang. Nah, yang dipikirkan nomor 4. Nantah rezeki naon? Mau'ud. Dari wa'ada, mau'ud. Kenapa yang dijanjikan? Pahala. Saya bacakan. Dimaksud dengan rizki mau'ud, ma wa'adallahu al-muttaqin. Allah sudah berjanji kepada orang-orang yang bertakwa. Min ibadihi, dari hambanya. Allah sudah janji. Ingat, Allah janji. Itu rizki mau'ud namanya. Tapi ada syarat yang ini. Madmun tidak ada syarat ya. Madmun sudah dijamin, tidak ada syarat. Termasuk yang lain. Tapi yang ini ada syarat kata beliau. Kalau maksum sudah tercatat di lauhul mahfuz, sudah dibagikan, sudah disiapkan gitu, di lauhul mahfuz. Nah, yang di sini mau'ud, janji dari Allah apa bagi orang bertakwa? Surga atau rizki yang tidak disangka-sangka. Yang tadi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bertakwa kepada Allah akan ada solusi hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mau'ud namanya. Janji dari Allah. Diberikan rizki. Rizki ukhrawi apa? Surga. Surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini namanya mau'ud. Nah, kata beliau, ini yang wajib untuk berikhtiar. Wajib yang ini. Kenapa wajib untuk berikhtiar? Nah, kata beliau, nah, terakhir ya. Panjang ting. Lauhul mahfuz. Kita berbicara lauhul mahfuz. Di mana lauhul mahfuz teh? Di langit. Lauh, papan yang sudah terjaga, tercatat seluruh kehidupan manusia, tidak bisa dihapus. Iman gitu ya, keimanan kita. Orang kafir mah langsung menolak. Di lauhul mahfuz, kan di lauhul mahfuz ada. Di catatan malaikat yang tadi ada kan ya? Catatan malaikat ada kan ya? Di lauhul mahfuz sudah. Tidak bisa diganggu gugat. Kata beliau, wa katabahu fil lauhil mahfuz la yazidu wa la yanqus. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. La yataqaddamu wa la yata'akhir. Tidak bisa ditarik ulur. Dipercepat, diperlambat, tidak bisa. Kalau sudah di lauhul mahfuz. Nah, pahami di lauhul mahfuz ada 2 bab rizki yang begini. 1 tanpa syarat, 2 bersyarat. Karena hubungan di sini. Yang pertama tanpa syarat. Itu dicatat secara mutlak. Untuk kita sebagai hambanya. Qismun huwa maktubun mutlaqan min ghairi syartin wa ta'liqin bi fi'lil ibad. Pekerjaan kita, amal kita sebagai hamba Allah itu sudah tercatat di sana. 2, arzak, ajal, rizki dan kematian. Terus tercatat di situ. Rizki terus tercatat. Ajal juga sudah tercatat. Tong salempang ajal mah. Sok sieun mautnya. Ibu kunaon teu damang kunaon ieu jantung koroner. Ih, gara ditu ge maot. Memang maut karena jantung koroner? Bukan.
Dua ya, ingat. Min ghairi syartin, tanpa syarat. Rizki dan ajal. Ingat, catat yang itu di Lauhul Mahfuz. Rizki dan ajal tidak ada syarat. Ajal, in kita ruh anil jasad, terputusnya ruh kita dari jasad itu ajal. Ajal, gitu. Ajal, kematian. Kata beliau, udah itu sudah pasrahkan semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena berdasarkan dalil rezeki itu, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Seluruh makhluk yang melata di bumi ini sudah ada rezekinya, sudah dicatat. Ajal bagaimana? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa tarik ulur. Berarti dua, satu rezeki, dua ajal. Itu sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz tanpa syarat. Paham ya? Tanpa syarat. Kedua, sekarang yang bersyarat. Apa itu? Syarat yang memang ini harus dilakukan, yaitu thawab dan iqab. Thawab pahala, iqab siksa. Ada syarat di sana di Lauhul Mahfuz. Siksa dan pahala hamba itu ada syarat bi fi'lil ibad, tergantung amal hamba ini. Paham tidak yang ini? Dia rada luhur ya, bahasana Lauhul Mahfuz. Yang tanpa syarat rizki dan ajal. Yang ini bersyarat. Kalau ingin pahala, ini syaratnya. Kalau ingin disiksa, ini syaratnya. Nah, lihat di situ, mau'ud. Tuh, maksudnya ke situ. Yang Allah janjikan surga bagi orang bertakwa, syaratnya orang bertakwa mesti takwa. Allah janjikan neraka bagi siapa? Bagi yang bermaksiat. Adil tidak? Adil. Rizki apa namanya? Mau'ud. Tah nu mau'ud nu sesah teh nu iya. Mau'ud. Mau'ud. Sulit, Pak. Sulit yang ini. Karena kita mah pilihan, dipilih. Ya. Ada syarat, lamun hayang surga beramal soleh. Kalau hayang neraka sok wae maksiat. Tuh kan? Paham ya? Dah itu sajalah. Mohon maaf agak panjang. Itu yang dapat disampaikan. Jika ada yang belum paham, boleh nanti ditanyakan. Insya Allah, jika Allah nanti menakdirkan, kita akan masuk ke aqobah kelima, aqobah bawa'ith. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paji ngalaet Paji. Damang Paji. Alhamdulillah kajian dari awal sampai akhir perjalanan. Amin amin.